Persebaya Surabaya mengalami kekalahan telak dalam uji coba perdana mereka saat menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, Sabtu 20 Juli malam. Melawan sesama klub Liga 1, Barito Putra, pelatih Paul Munster melakukan sejumlah eksperimen yang sayangnya berujung pada kekalahan 3-0. Hasil ini memberikan banyak catatan penting bagi Munster dan timnya dalam persiapan menuju Liga 1 Indonesia yang akan dimulai pada Agustus mendatang. Gol pertama Barito Putra dicetak oleh Lukas Gama pada menit ke-28, disusul oleh Excel Runtukahu pada menit ke-56, dan ditutup dengan gol Rizky Pora pada menit ke-80. Menariknya, ketiga gol tersebut tercipta melalui skema tendangan bebas, menunjukkan kelemahan signifikan dalam antisipasi bola mati dari Persebaya. Paul Munster tidak menutupi kelemahan timnya. Kita mempunyai 4 peluang yang seharusnya berbuah gol. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ketika di Liga 1 nanti. Pertahanan kita sebenarnya cukup baik, tidak ada tendangan yang mengarah ke gawang, tetapi kita lengah mengantisipasi bola mati, ujar Munster. Dia menekankan pentingnya uji coba ini untuk mengetahui celah dan kekurangan tim sebelum memasuki kompetisi resmi. Ini pentingnya uji coba sebelum Liga, karena kita tahu kesalahan kita di mana, tambahnya. Meski kalah, Persebaya sebenarnya memiliki beberapa peluang emas. Pada menit ke-34, Mohamed Rashid memberikan umpan ke Malik Rizaldi di dalam kotak penalti. Malik menggocek satu pemain dan langsung melepaskan tendangan, namun bola berhasil ditangkap oleh kiper Satria Tama. 1 menit kemudian, Francisco Rivera mendapat umpan lambung dari Rashid dan memenangkan duel udara, tetapi sundulannya melambung tipis di atas gawang. Masalah utama yang terlihat dalam pertandingan ini adalah lini belakang Persebaya yang masih sangat keropos. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan sosok pemain belakang dengan pengalaman tinggi di Liga 1 untuk mendampingi Slavko Damjanovic. Dalam konteks ini, nama Jajang Mulyana muncul sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi solusi bagi Persebaya. Berdasarkan rumor yang beredar di kanal situs Transfermarkt, Jajang Mulyana, seorang pemain belakang berpengalaman yang saat ini berstatus tanpa klub, dianggap sebagai pemain belakang paling prospektif yang dapat mengisi kekosongan di lini pertahanan Persebaya. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya baru saja menelan kekalahan telak atas Barito Putra pada laga uji coba pramusim. Tim berjuluk Bajul Ijo itu kalah dengan skor 3-0 tanpa balas. Skema bola mati dari Lukas Gama, Excel Runtukahu, serta Rizky Pora mewarnai kemenangan Barito Putra atas Persebaya Surabaya dalam laga uji coba tertutup tersebut. Melihat hasil minor dari laga uji coba Persebaya Surabaya tersebut, tak menutup kemungkinan Bajul Ijo masih membutuhkan satu tambahan bek asing lagi di Liga 1 2024 mendatang. Terlebih, Paul Munster selaku pelatih Persebaya Surabaya sempat berujar bahwa Bajul Ijo berpotensi mendatangkan satu bek asing lagi beberapa waktu lalu. Sejauh ini, pos bek asing memang sudah ada penghuninya yaitu Slavko Damjanovic. Namun tak menutup kemungkinan tambahan bek asing diperlukan untuk memperkokoh pertahanan Bajul Ijo. Kemungkinan ada satu pemain baru lagi, pemain asing posisi bek tengah, tutur pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster terkait aktivitas transfer Bajul Ijo jelang Liga 1 2024-2025. Jika berhasil mendatangkan satu bek asing lagi, maka Persebaya Surabaya akan dihuni oleh 7 pemain asing untuk Liga 1 2024 kelak. Khusus di lini belakang, Persebaya Surabaya baru dihuni satu bek asing, yakni Slavko Damjanovic. Jika benar adanya masih ingin mencari bek asing baru, beberapa waktu lalu Persebaya Surabaya sempat dikaitkan dengan beberapa nama yang bisa menjadi tembok kokoh Bajul Ijo di Liga 1 2024 mendatang. Persebaya Surabaya sempat dikaitkan dengan bek asing asal Kroasia, yakni Franjo Prevce jelang gelaran Liga 1 2024 ini. Namun, ex-pemain Lazio tersebut sulit digait oleh Persebaya Surabaya, mengingat bek tengah berusia 28 tahun tersebut sudah memiliki klub baru. Melansir dari Transfermarkt, Franjo Prevce yang sempat masuk radar transfer Persebaya Surabaya tersebut sudah bergabung dengan Spartak Varna yang merumput di Liga Bulgaria.
Di sisi lain, ada dua opsi menarik yang bisa digaet oleh Persebaya Surabaya di musim 2024-2025 ini. Berikut opsi bek asing baru dari Persebaya Surabaya untuk gelaran Liga 1 2024. 1. Anderson Nascimento. Anderson Nascimento adalah eks Persik Kediri yang kini berstatus tanpa klub seusai Liga 1 2023 berakhir, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya sebagai penambah kekokohan lini belakang tim. Berusia 31 tahun dan bermain cukup lugas dan tegas bersama Persik Kediri di Liga 1 2023 kemarin, Anderson Nascimento rasa-rasanya bisa menjadi tambahan amunisi yang pas bagi Persebaya Surabaya. Mencetak 5 gol dan 1 assist di Liga 1 2023 lalu, Anderson Nascimento yang kepergok telah mengikuti Instagram resmi Persebaya Surabaya tersebut tentu bisa menjadi opsi menarik tandem Slavko Damjanovic kelak. 2. Renan Alves. Renan Alves juga merupakan bek asal Brasil yang masih nganggur seusai musim lalu pamitan dengan Barito Putra dan kini bisa dijadikan opsi bagi lini pertahanan Persebaya Surabaya. Mengingat, Renan Alves cukup produktif di Liga 1 2023 lalu dengan 6 gol dan 1 asisnya untuk Barito Putra. Dengan posturnya yang mencapai 1,91 meter, tentu Renan Alves bisa menjadi tembok sekaligus opsi pemecah kebuntuan lewat skema bola mati Persebaya Surabaya kelak. Kisah Andika Ramadhani yang menceritakan debut pahitnya kala pertama kali berseragam Persebaya Surabaya. Ia mengaku harus menghadapi Pak Ido dari bonek selama berhari-hari akibat penampilan kurang mengesankannya. Andika Ramadhani menjadi sosok yang mengawal jala Persebaya Surabaya dalam 3 musim terakhir. Jalan yang ditempuh oleh pemain berusia 25 tahun itu tentu tak mudah. Bermula dari klub internal El Faza, Andika perlahan merangkak hingga mendapatkan tempat di skuad senior Persebaya Surabaya. Penampilan pertamanya menjadi penjaga gawang Persebaya tentu tak terlupakan. Saat itu, ia mendapatkan kesempatan untuk tampil perdana di pekan ke-6 Liga 1 2021-2022 silam. Tak tanggung-tanggung, lawan perdana yang harus dihadapi adalah PSIS Semarang. Momen bersejarah baginya ternyata harus menjadi mimpi buruk. Ini karena pemain bernomor punggung 52 itu harus memungut bola 3 kali dari sarangnya. Persebaya juga harus menelan kekalahan 3-2 melawan Laskar Mahesa Jenar. Kekalahan serta penampilan buruk tentu berujung pada sorotan dari pendukung setia Persebaya yaitu bonek. Andika mengaku bahwa ia harus menghadapi Pak Ido tanpa henti, terutama melalui media sosialnya. 3 hari HPku ngedrop, karena hujatan di media sosial, pengalaman pertama. Mental pasti down, tapi mau gimana lagi? Ucap Andika Ramadhani seperti dilansir Surya.co.id dari YouTube Gspedia. Debut pahit tak membuatnya patah arah. Andika berkeyakinan bahwa ini merupakan kesempatan emasnya untuk tampil, terutama melihat Hernando yang harus absen. Kalau gak dimulai dari sekarang, mumpung Hernando di timnas, siapa lagi yang mau main? Ungkapnya. Pemain yang sempat mendapatkan panggilan timnas Indonesia itu juga tak menganggap Pak Ido yang diberikan oleh bonek menjadi sebuah beban. Ia sadar betul bahwa Persebaya adalah klub yang besar, wajar jika pendukung tak mau klub kebanggaannya menelan kekalahan. Bonek seperti itu juga gak mau kita semena-mena dianggap remeh sama orang-orang. Bonek kayak gitu kan karena cinta sama Persebaya. Mereka maido pemain juga bukan seakan-akan mematahkan mereka. Bonek maido pemain juga biar kedepannya biar gak seperti itu terus. Lebih lanjut, Andika juga mengungkapkan bahwa para pemain juga merasakan beban yang sama seperti yang diemban oleh pendukung apabila Persebaya mengalami kekalahan. Kita sebagai pemain itu, kalau Persebaya kalah ya sedih, nangis juga, terang pemain yang akrab dipanggil Cak Dik. Hujatan demi hujatan nampak menempa seorang Andika Ramadhani dalam prosesnya. Setelah dihujat, Andika justru menuai pujian kala performa gemilangnya pada laga melawan Persija Jakarta di pekan ke-9 Liga 1 2021-2022 silam. Saat itu Persebaya Surabaya berhasil menang tipis 1-0 atas Macan Kemayoran. Pemain jebolan klub internal El Faza itu berhasil tampil gemilang dan mencatatkan penyelamatan demi penyelamatan di bawah mistar gawangnya.
Penampilan apik itu juga membuatnya dipuji oleh pelatih Persija kala itu yaitu Angelo Alessio. Sejak saat itu, Andika selalu menjadi andalan Persebaya Surabaya kala Hernando Ari absen. Ia bahkan tampil lebih banyak daripada Hernando Ari di musim 2023-2024 lalu. Pemain bertinggi 184 cm itu total mencatatkan 47 pertandingan, 15 kali nirbobol dan 54 kali kebobolan sepanjang karirnya bersama Persebaya.